sini kasih di kalbuku Wah, Di sini kami dari kelompok pendidikan kewirausahaan dari kelompok apa aja yang terdiri dari anggotanya itu M. Kalen Kurniawan, Muhammad Zikri Effendi dan Muhammad Lutfi ingin mewawancarai dari apotik apa namanya? Jagabaya dan Dibra. Apotik Jagabaya 2. Nah, di sini saya bersama dengan Om Uki yang merupakan pemilik dari usaha apotik. Om, sebelumnya izin dulu. Iya. Tidak diminta waktunya 30 menit saja. Di sini Zikri ingin bertanya, nama lengkap dari Om sendiri siapa? Kalau nama lengkap saya sih Mas Uki, biasa panggil Uki. Kelahiran di mana? Saya lahir Bandar Lampung. 35 tahun lalu. 36 tahun lalu lahir di Bandar Lampung. Aslinya Perlis Kemerdekaan. Kemudian dari Om asli orang Jagabaya sini apa dari mana? Saya asli Tanjung Gading. Jagabaya ini emang kebetulan saya bujangnya di sini. Oh iya. Bujangnya di sini, main di sini ya. Kebetulan dapat tempat usaha di sini. Pada Om pindah ke sini pada tahun berapa? Saya pindah ke sini tahun 2013. Tahun 2013 saya pindah ke sini mau letak di sini dan belum punya usaha, masih bekerja. Kemudian sebelum Om merintis usaha apotik ini, sebelumnya Om memiliki background pekerjaan apa? Kebetulan saya sales sih. Kalau background saya memang di jurusan tempat usaha ini ya, karena saya bekerja sebagai sales di satu perusahaan PBF farmasi terbesar sih di Indonesia, salah satunya namanya Albe Pharma. Saya di situ belajar, di situ ilmu yang didapat di situ luar biasa. Ilmu marketing Albe luar biasa. Nah itulah saya dapat ilmu di situ, saya tuangkan di usaha saya. Kemudian sesudah Om bekerja di perusahaan sales tersebut, sales Albe tersebut. Habis dari itu Om merintis usaha apotek ini pada tahun berapa Om? Saya bekerja di Kalbe itu dari tahun 2003 sampai 2016 kemarin Desember. Dan usaha ini saya bangun di tahun 2014. Tahun 2014 saya masih kerja dari sales, saya bangun merintis usaha sampai setelah 2 tahun saya lihat ada perkembangan, saya resign dari usaha. Itu dari 2014. Kemudian dari setelah yang bekerja di apotek tempat Om tersebut ini, dia memiliki background apa Om? Backgroundnya maksudnya dari jurusan farmasi apa SMA? Kalau karyawan saya sih ada yang dari SMA. Saya beri pelajaran supaya mereka ngerti tentang obat dan segala macam, dan ada beberapa yang memang dia masih kuliah di dunia farmasi, masih kuliah di lulus insya Allah kalau 2 tahun sambil dapat gelar sarjana satu farmasi juga. Jadi apotek sekarang sembarangan harus medical itu sebenarnya. Kalau misalnya Om sendiri rekrutnya, kalau misalnya yang tidak sesuai bidangnya itu bagaimana? Kalau untuk beberapa tahun lalu masih bisa kita ajarin ya, bisa kita ajarin untuk cara mengenal obat tuh. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya untuk perekrutan dan ke depan harus sesuai bidangnya, karena memberi pelajarannya tidak terlalu sulit. Kalau yang lulusan SMA bukan non farmasi ya, itu agak sulit untuk nangkap mereka. Kalau memang dia cerdas banget cepat nangkap. Kemudian kan di sini kan Om sudah memiliki cabang ya. Cabang yang sudah Om buka selain di Jagabaya 2 di sini
daripada JGB itu di mana lagi lokasinya? Satu lokasi saya punya satu titik lagi di mana Kaliawi, Jalan Sisingamangaraja, namanya Apotek Jibril Farma. Dan yang satu masih saya proses di Tulang Bawang. Insya Allah mudah-mudahan nanti sana sih udah mulai jalan, cuma belum banyak ya, tapi udah mulai jalan lah, insya Allah. Kalau yang di Tulang Bawang progresnya gimana Om sekarang? Dari Om yang di Tulang Bawang ini cabang yang Tulang Bawang ini dari kapan itu Om udah mulai bangunnya? Udah mulai bangun tahun lalu sih, tapi ya lumayan omset lumayan sana. Udah bisa unggul di Kaliawi malah, yang udah 2 tahun Berarti lalu. sudah ini ya, udah apa namanya? Udah lumayan juga di sana. Sudah lumayan di sana. Terus kemudian dari ini Om, di sini kan kalau misalnya apotek besar lainnya kan menerima ini kan gitu, menerima anak-anak yang dari SMK farmasi gitu, yang sedang PKL gitu. Kalau dari apotek Om sendiri menerima anak-anak yang sedang PKL itu? Kalau saya sih monggo PKL nggak apa-apa, tapi ya lihat dulu kriterianya dari farmasi mana, backgroundnya, sekolahnya apa, maksudnya kan banyak tuh SMK farmasi atau SMF atau D3 farmasi. Nah itu kan harus tahu dulu jurusannya apa gitu, dan kan nggak sembarangan. Misalnya kita berhadapan dengan konsumen yang langsung mengkonsumsi obatnya, nah nggak sembarangan sih, nggak sembarangan. Saya karyawan saya juga saya bilang jangan sembarangan, tanya dulu seperti apa penyakitnya, seperti apa keluhannya, dan nanti baru kasih obatnya. Dan kalau nggak tahu ya harus konfirmasi saya. Berarti kalau misalnya dari apotek ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk Jagabaya sendiri saya buka jam setengah 8 pagi, tutupnya jam 11 malam, karena konsumen saya banyakan malam. Saat mereka pulang kerja mereka masih mampir, karena yang permintaan seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada orang yang butuh malam bisa saya bukain, karena dia butuh obat karena anaknya sakit atau seperti apa, insya Allah saya bisa bukain. Dari masing-masing apotek tersebut yang sudah ada 3 cabang ini, dari masing-masing apotek menerima beberapa karyawan. Kalau untuk Jagabaya sendiri 6, Ya. untuk di Kaliawi itu 5, yang Tulang Bawang itu masih 3. Karena sana susah mantaunya terlalu jauh. Jadi 3 jadi kalau banyak kan malah bahaya nanti. Kita nggak tahu. Jadi kalau yang di Tulang Bawang ini Om mantaunya bagaimana? Karena aku tempatin seorang sih, aku percaya ya, kasih keluarga juga, dia yang mantau. Tapi walaupun saudara tetaplah kita harus waspada, karena belum tersistem. Kemudian dari yang tersebut yang Om kenapa mendirikan ini apotek tersebut? Latar ini ya, kenapa Latar belakangnya ya? Om Jadi begini, saya berusaha tuh sesuai basic saya. Kalau basic saya di suatu usaha itu memang basic saya di situ, saya terjunkan. Karena saya sudah mencoba beberapa usaha, dan alhamdulillah yang lain itu tumbang. Iya. Dan yang apotek inilah yang berkembang gitu. Jadi usaha itu sesuai dengan basic. Kalau basicnya tidak mumpuni, jangan coba-coba usaha dengan lain basic. Pasti belum bisa, karena dia nggak ada basicnya. Kalau kita kan basic di obat, ya udah di obat aja. Jadi kalau apa itu namanya? Ada sambut Bang. Sama outputnya berapa? Kalau misalnya Om membangun usaha ini modalnya berapa ini lah? Kalau modal usaha untuk apotek sendiri lumayan besar ya Mas, lumayan besar sih. Lumayan besar
main di, kalau dulu saya pertama kali buka itu main di 100 juta dulu, berapa tahun lalu ya, 2014 atau 6 tahun lalu. Kalau sekarang kawan-kawan yang buka itu dan buka bisa sampai 200, 2 kali lipat. 2 kali lipatnya kalau sekarang sih, karena harga obat udah luar biasa mahal kalau sekarang. Dulu kan masih murah-murah obatnya, sekarang obat tahu sendiri luar biasa mahal-mahalnya. Jadi kalau misalnya itu maaf ya Mas, misalnya tiap per bulan apa gimana dari masing-masing apotek tersebut keuntungannya berapa? Kalau keuntungan saya bingung Mas tahunya nih. Ini rahasia sebenarnya, rahasia pribadi. Tapi ya saya kasih tahu bocoran aja lah, rata-ratanya. Kalau untuk satu titik itu saya bisa dapat 30-an, 20 sampai 30 juta per bulan. 20 sampai 30 juta per bulan satu titik. Tapi tergantung titiknya sih. Kalau ini kan yang saya ambil yang besar aja. Kalau ngambil yang kecil tuh ada yang 15 sebulannya. Tapi itu kan belum gaji karyawan, belum masih kotor, belum bersih. Gaji karyawan, sewa tempat, listrik segala macam itu kan belum. Kalau misalnya kan Om dari Kalbe, kalau misalnya istri Om kan ini juga di apotek juga. Benar. Kalau istri Om itu backgroundnya farmasi juga apa atau gimana? Kebetulan dia tuh cerita dulunya kawan saya SMA, ya kan. Kawan saya SMA dia kerja di apotek dan ngerti tentang obat. Jujur saya belajar dengan dia tentang obatnya, saya belajar dengan dia. Tapi sekarang dia yang belajar sama saya. Iya. Jadi saya ambil ilmunya dia, saya resign, saya ambil ilmunya dia, saya belajar dengan dia. Terus saya di apotek. Tadinya kan di awal bulan itu dia yang buka karena saya masih kerja, saya kasih modal dia buka. Tapi setelah 2 tahun saya rasa cukup buat kehidupan makan sehari-hari ya. Atau saya resign aja untuk mengembangkan, karena saya punya basic marketing jadi ya udahlah saya tuangkan di usaha ini, saya lanjutin. Ya alhamdulillah dengan saya masuk situ ya sekarang berkembang pesat. Om mempromosikan usaha apotek ini dengan cara apa? Kalau apotek ini usahanya bukan jual beli Mas. Iya. Jasa ya. Jasa kita lah yang kita jual. Gimana caranya orang itu nanya ke kita, konfirmasi kita ya tentang obat segala macam dalam penyakit, ya kita harus jawab. Dan kita harus bisa kasih solusi. Solusinya dengan cara apapun itu. Enggak selalu dengan obat solusinya. Enggak selalu dengan obat. Kalau dia nanya penyakit begini ya, kalau terbaik dia nggak perlu pakai obat, ya nggak usah pakai obat. Herbal gitu iya. Dan saya saranin jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat. Kalau saya nggak tahu kalau apotek lain, kalau saya insya Allah saya nggak seperti itu. Jadi saya kasih mereka masukan, pengarahan, ya akhirnya mereka senang dengan seperti itu. Jadi ya mereka balik sama diri Mas. Dari tiap-tiap apotek itu meracik obat juga tidak? Kalau saya racikan nggak pakai racikan. Saya nggak racikan, saya obat jadi bebas. Karena kalau pakai racikan terlalu lama, terlalu repot, repot dan lama, kasihan karyawan gue. Terus. Kemudian dari Imam, ini suka dukanya Om mendirikan apotek ini, dan sebelumnya sebelum Om mendirikan apotek ini suka dukanya apa sehingga jadi apotek ini? Suka dukanya saya sih dulunya waktu zaman masih kerja itu memang pengen buka usaha apotek gitu kan. Tapi setelah berjalan punya keluarga, itu yang dipikirin bukan apotek, rumah tadinya. Rumah. Ini ya Mbak? Bukan. Awal muranya saya mau beli rumah loh. Saya mau kredit rumah tapi nggak di ACC oleh bank. Kenapa? Karena
kira bank itu saya nggak sanggup bayarnya. Ya wajar ya, memang kelihatan orang nggak punya saya Dulu. dulu. Sekarang alhamdulillah. Nah saat itulah uangnya saya pikir buat apa uangnya, ya saya berhubungan istri saya buka apotek lah, dan saya buka apotek aja deh, kita berusaha bismillah. Dan dukanya itu banyak. Sempat 1 bulan pertama, 3 bulan pertama itu pendapatan masih 100.000 sehari. Itu sempat modal, istri saya untuk modal. Itu pada tahun berapa tuh? 2014 saat yang buka itu. Itu masih pendapatan sehari 100.000, belum bikin gaji karyawan, bikin listrik. Untung karyawan nggak ada, cuma 2 karyawan saat itu. Apoteker itu kan bayarnya besar sekali. Untuk nyukupin itu aja cukup, ternyata masih kurang, untungnya saya masih kerja, jadi masih ada subsidi dari penghasilan saya dari situ. Itu sempat mau tutup 2015, sempat mau tutup tahun depan. Tahun depan sempat mau tutup, cuma saya bilang sama istri saya nggak boleh ngeluh dan nggak boleh putus asa, tetap semangat, harus jaga apa yang udah kita keluarkan, apa yang udah baik material maupun moral maupun tenaga, itu harus kita jaga. Nah, itulah saya kasih tahu istri saya, akhirnya dia mengerti. Ya pelan-pelan kita bangun usaha ini, kita lanjutkan, jangan sampai tutup. Nah akhirnya pelan-pelan banyak sih dukanya juga, yang dituduh orang ngambil handphone, ada yang ketinggalan padahal kita nggak ngambil, terus ada yang marah-marah. Cuma ya kita bilang ya memang kita usaha seperti ini. Usaha tuh kadang di bawah, kadang di atas, kadang dihina, kadang dicemooh, kadang orang melihat kita senang padahal kita susah, dia nggak tahu. Ya kan. Nah sekarang ini ya alhamdulillah dengan berjalannya itu akhirnya ada perkembangan dikit-dikit, kelihatan ada perkembangan, terusin dan aku juga memang sebenarnya dulu nggak main apotek aja, aku main keluar kota juga, maksudku main buang keluar kota juga. Kalau sekarang kan memang nggak boleh tuh sama perdinas. Kalau dulu kan masih bisa, kita ke perbidang, kita ke dokter masih bisa, sekarang nggak bisa lagi. Itulah keuntungan subsidi silangnya dari situ. Dari tiap-tiap apotek ini apotekernya beda-beda apa bagaimana? Setiap apotek beda-beda apotekernya. Apoteker nggak boleh pegang beberapa apotek. Dia boleh pegang 3 usaha tapi bukan apotek, klinik dan rumah sakit. Apotek, klinik dan rumah sakit. Kalau apotek cukup 1, jadi kita harus gaji apoteker per apotek 1. Kan luar biasa gaji apoteker. Ya, jadi kalau misalnya apotekernya satu apotek 1 aja gitu. 1 apoteker 1. Setiap apoteker 1, nggak boleh 2. Nggak boleh nyambang deh. Soalnya udah inilah memang besar lah ininya. Income-nya besar apoteker itu. Apalagi sekarang dia peraturan dia punya tiga tempat ya. Tapi non apotek. Kalau apotek 1, rumah sakit 1, klinik 1. Itu kalau apoteker. Berarti apotek 1, klinik 1, rumah sakit 1. Income dia luar biasa kan apoteker itu. Banyak orang sekarang berlomba-lomba masuk apoteker, masuk farmasi. Sama kan kalau misalnya pengen buka apotek itu kan, berarti kalau apoteker ini ininya ya apa sih namanya kalau misalnya dia ini maksudnya dia ini aja apa sih namanya, kita pakai namanya aja ya. Dia ini penanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa dengan apotek itu dia tanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan masalah dengan obat, masalah dengan ya kalau misalnya ada pasien keracunan apa, dengan obat-obat yang ilegal, dengan obat-obat yang narkotik segala macam, itu mereka tanggung jawab. Jadi kalau sering nggak pelanggan itu tidak komplain gitu? Kalau pelanggan komplain sih banyak sih komplain, tapi komplainnya ya kita bisa menanganinya dengan jasa kita gitu loh. Ya alhamdulillah mereka nggak marah, walaupun komplain mereka nggak marah. Komplainnya pun nggak harus
wah gitu enggak. Tapi ya dengan baik-baik, kita juga kasih saran baik-baik, ya kan mereka terima dan kita ya kan balik lagi terus. Udah ada berarti pelanggannya ini ya, pelanggan tetap gitu ya. Pelanggan tetap, banyak pelanggan tetap sih. Jadi apa namanya motivasi buat kita yang ingin berusaha sendiri itu bagaimana? Motivasinya ya satu, semangat bekerja keras, Ya. semangat bekerja keras, dan jangan gampang lu percaya aja rezeki itu bukan yang kasih. Iya. Rezeki itu bukan yang kasih, tinggal kita mencari. Itulah, lebih baik usaha daripada bekerja. Lebih baik usaha daripada bekerja. Tadi ya, lebih baik usaha daripada bekerja. Maksudnya? Maksudnya kalau bekerja kita bisa ikut orang, bekerja dengan orang. Kalau usaha kita nggak mungkin ikut orang, kita punya usaha sendiri. Dengan berusaha berarti berusaha itu dengan dari diri sendiri. Kalau bekerja itu dari orang lain bisa. Itulah. Tapi kalau bagi yang kita muda-muda ini seenggaknya cari pengalaman dulu lah kerja sama orang gitu. Nah itu bisa cari pengalaman dulu bekerja, cari pengalaman, sudah dapat pengalaman, ambil ilmunya, sesuai basicnya, tuangkan di usaha kita pribadi. Jangan sampai melenceng dari itu, gak akan maju. Karena saya udah beberapa kali usaha yang drop, dari jual baju, sepatu, alat olahraga segala macam. Kemudian apa sih namanya? Kalau misalnya ini gitu kan di JKW sendiri kan cuma ada satu gitu kan. Jadi kalau misalnya ini apa namanya pengen buka cabang berapa lagi Om? Kita kan udah ada 3 nih. Kalau saya sih cita-cita saya nggak mau banyak buat apotek. Kalau saya kedepannya pengen buat klinik atau rumah sakit. Iya, nggak mau apotek lagi. Udah cukup kalau apotek. Saya buat klinik dan rumah sakit karena anak saya sendiri mau saya didik ke arah sana. Beberapa anak saya mau saya didik ke arah sana. Ke depannya. Dan kalau punya usaha lagi selain itu ya paling ya kuliner. Kuliner aja lah. Nyoba-nyoba kuliner, siapa tahu berhasil dari kuliner juga. Iya. Jadi kalau menurut Om sendiri, kalau misalnya ada kayak misalnya kami kan apa namanya basicnya kan pendidikan. Tapi pendidikan kan bisa jadi guru, tenaga pengajar ataupun dosen. Kalau misalnya pengen jadi pengusaha apa gimana tuh menurut Om sendiri gimana? Bisa. Jadi dua apa tuh namanya? Dua ya apa namanya pekerjaan tetapnya apa? Usahanya apa? Gitu. Ya bisa. Ya aku bilang tadi sesuai dengan basicnya. Kalau basicnya sampean di pendidikan, ya coba buka usahanya, bukan pendidikan juga. Seperti bimbel, atau buka tempat-tempat taman baca, nggak apa-apa. Buat taman, di situ ada buku bacaan, taman yang bagus, itu bagus prospek loh. Buatin taman, saat beli lahan buat taman, di situ tempat kasih aja tempat buku-buku. Nah biar mereka masuk dari situ. Itu lebih bagus. Kalau misalnya di pendidikan, kalau misalnya kan kami ini kan banyak yang nggak ini gitu, apa namanya pendidikan mah ada yang males lah buat ini bimbel apa segala macam buka bimbel. Jadi kalau misalnya usaha yang ini kalau misalnya kuliner atau bagaimana atau bisa gitu. Kan udah sesuai dengan basicnya. Kalau misalnya kalian ada jiwa ke sana, jiwa ke kuliner, ada jiwa kuliner. Iya. Misalnya jiwa kuliner, ada jiwa kuliner dan memang pengen ke kuliner, nggak apa-apa. Misalkan sampai nih, saya ini kayaknya bisa nih diusahain, dicoba, jangan sampai nggak dicoba. Karena kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jangan sampai nggak dicoba. Kalau dia perhatikan, kok pengen usahain ini, jangan nunggu nanti. Tuangkan langsung. Jalanin aja dulu. Jadi kalau kita ini sih kebanyakan kalau anak-anak muda sekarang sih kurang konsisten gitu Om. Buat menjalankan usaha baru berapa hari usaha segala macam
ujung-ujungnya inilah males lah segala macam gitu. Itulah yang salah satunya salah satu permasalahan yang ada di pengusaha-pengusaha muda. Jadi kalau mau usaha, satu jangan malas, kedua tetap semangat, jangan kendor, dan jangan udah putus asa. Jangan udah putus asa, tetap semangat. Tanam dalam hati, gua bisa. Gitu. Saya bisa. Insya Allah jalan. Karena Allah tuh kasih rezeki, orang itu dari porsinya. Kalau misalkan lu mau ngambil, lu ambil, terserah lu mau ambil berapa. Nih gua kasih rezeki lu, misalkan 50 juta sehari, lalu mau ambil berapa gitu kan. Tergantung kitanya. Kalau kita tetap semangat, kita berikhtiar dan doa, insya Allah lanjut. Dan jangan gampang menyerah. Seperti kakakku satu itu, hebat ya. Kalau dia mau tutup, dia tutup usahanya. Alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang dia, karena tetap kita support. Dan harus memang ada orang yang support juga. Support itu penting. Ayo kasih semangat, jangan gampang merah, tetap semangat gitu. Kalau kita gimana? Jomblo ada yang suka. Nggak perlu dengan pacar, keluarga dan kawan terdekat support lebih bagus. Iya, benar. Saya aja kakak saya, adiknya yang kasih support. Ayo kak, semangat, jangan sampai kalah dengan keadaan. Ayo kita tetap semangat. Akhirnya alhamdulillah dia udah mulai berkembang usaha dia. Gitu. Kalau ini sendiri kan ada gak sih kan kalau di apotek lain tuh banyak tuh kejadian kayak misalnya di apotek yang di Kedaton sana, di apotek besar di depan ini dekat museum kan ada tuh apotek Rosa, KMC itu kan ada. KMC Itu kalau di situ sendiri kan ada gitu, ada orang yang ini gitu kurang kendali pemabuk apa segala macam kan, mereka sering situ sering pengen beli obat apa segala macam. Beli obat keras itu. Iya, kalau misalnya di ini sendiri pernah bang mengalami? Kalau pernah sih hampir tiap hari sih orang minta obat seperti itu kan, tapi saya sendiri gak jual obat itu. Satu yang mengandung narkotik, kedua psikotropika, itu saya nggak jual. Karena biarin aja mereka membeli, ya udah emang nggak ada gitu. Terlepasin memang nggak ada. Tapi pernah nyampe berutang gitu enggak sampai seperti itu mereka juga mikir-mikir. Kalau misalnya kan ada yang misalnya ada yang ini apotek mana gitu kan, ada yang jual alkohol tapi pelanggannya ingin membeli alkohol itu ingin korban lain, misalnya untuk membenarkan ini kartu HP kan gitu kan, segala macam kan, ada yang kartu HP jadi bersihin itu tuh. Om dari apotek ini sendiri melayani itu tidak? Kalau alkohol sih saya layani, tapi yang 70%, bukan yang 100%. Kalau 100% saya nggak berani, dan saya pun nggak jual yang 100%. Kalau 70% nggak apa-apa, memang dijual bebas yang 70%. Ada takaran gitu. 70% dijual bebas, dan itu pun biasanya orang pakai buat luka, buat luka, rata-rata buat luka. Kan sekarang lagi ini om viral kan ya virus corona gitu. Jadi kalau dari pandangan om sendiri bagaimana om? Virus corona kan ada sih bersangkut paut kan tentang ini kan obat segala macam kan. Virus corona itu kan penyebabnya virus ya, bukan bakteri. Sebenarnya sih di Indonesia sendiri susah berkembangnya virus itu karena dengan iklim dan cuaca yang luar biasa di Indonesia. Dia itu nyerang seseorang di cuaca dingin. Saat cuaca dingin dia nyerang seseorang. Tapi di saat panas nggak mau, mati dia. Virus itu mati di cuaca panas. Jadi kalau mau virus corona, antibodi kita harus kuat. Antibodi kita harus kuat, imun kita harus kuat. Kalau imun kita lemah, cuaca dingin langsung serang dia.
banyak makanya banyakin lah konsumsi jahe merah, minum itu aja ya penghangat badan. udang gitu ya. Terus minum apa namanya daya tahan tubuh itu antibody gitu ya, bukan antibody apa ya daya tahan tubuh itulah. Obat itu. Obat itu aja cukup kok, lebih bagus itu, nggak akan masuk nggak virus. Tapi alhamdulillahnya men di Bandar Lampung ini belum ada gitu kan info yang Kalau belum ada, sudah ada yang masuk di Bandar Lampung loh. sudah ada Udah ada ya. sudah ada 2 orang yang kena, tapi sekarang dirujuk ke RSCM RS Jakarta ya. Jakarta, udah 2 kena dia. Itu yang terkena dampak virus itu orang mana gitu? Aku kabar sih kemarin kawan-kawan sales, dia orang Lampung Timur apa Lampung Tengah gitu. Dia pulang dari Taiwan, dari TKI di sana, pulang ke sini diganti kena virus itu 2 orang, tapi 1 yang udah positif. Enggak, berarti enggak maksudnya mereka lagi rehabilitasi itu sebelumnya bagaimana? Saya kurang tahu juga sih infonya seperti itu, karena ada di Agung pasien itu, dan sekarang mungkin sudah dibawa ke RSCM. Nah, info dari sales saya juga kurang paham sih, karena sales kan ke apotek ini nih apa namanya sering ngobrol di apotek kan, pas tagihan, pas table sales gitu kan, mereka ngobrol kasih masukan kasih apa namanya info gitu. Mereka tuh lagi info ya, saya sih tahu dari mereka. Iya, jadi masih ini ya simpang siur gitu ya. Simpang siur, tapi banyak sih yang ngomong seperti itu. Iya, apa itu namanya? Kalau itu kan virus corona itu kan dari masih Korea kan, Korea ke Cina dari Wuhan. Dari Cina. Kalau di Cina sana kan cuacanya kan ada berapa iklim gitu kan, sedangkan kalau kita kan cuma 2 iklim aja gitu. Tapi di sana dingin banyak kan, cuacanya dingin. Itu soalnya nyerang saat dingin dia, kalau panas mati dia. Kalau panas mati berarti. Sebenarnya apa virus itu bukan dari hewan, bukan dari apa sebenarnya dia. Menurut saya sih dari ilmuwan yang terdahulu seperti itu, bukan dari hewan, bukan dari apa. Kalau dari hewan, semua hewan di dunia ini, di Cina ada, di sini ada, pasti di sini kena juga. Kalau konsumsi hewan itu Nggak mungkin ya. Itu sih ya politik mungkin ya. Saya nggak tahu juga politik mungkin. Politik yang luar biasa. Kemudian apa namanya? Ini apa namanya, kalau misalnya kita indikasi gitu kan, balik lagi ke apotek ya Mbak, balik lagi ke ke apotek. Apa namanya kan Om kan menjual bagaimana gitu Om, apa namanya, bagi kami yang masih kurang paham gitu tentang apa namanya, mana obat keras sama obat yang ini gitu kan. Maksudnya Sekian Om ya. Oke. Interview dari kelompok kami tentang pendidikan kewirausahaan. Tentang apotek ini, semua mudah-mudahan kedepannya Om bisa mendirikan klinik atau amin. Terima kasih atas waktunya.